lagi dengan saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu 68% pelanggan pergi meninggalkan bisnis kita karena layanan yang buruk. Nah, mari kita lihat grafik ini. Ini grafik sebenarnya sudah lama, hasil penelitian ini sudah ditampilkan lama. Saya dapatkan dari buku Romancing the Customer, dan rasanya ini masih relevan dengan saat ini, yang mana dalam grafik ini dijelaskan bahwa 68% pelanggan pergi, tidak menggunakan produk kita lagi, tidak membeli produk kita lagi, tidak menggunakan layanan kita lagi karena layanan yang buruk. Nah, layanan yang buruk seperti apa? Mungkin tidak ada interaksi, tidak ada perhatian, tidak ada after sales service, kemudian tidak ada kegiatan-kegiatan pasca pembelian, ya, sehingga customer merasa ya kita melakukan penjualan, setelah itu kita tidak melakukan follow up dan seterusnya. Jadi layanan yang buruk ini mengakibatkan mereka tidak lagi menggunakan produk dan jasa kita. Bukan karena produk kompetitor lebih baik, di sini ada, tapi angkanya nggak besar, yaitu 14%. Pindah ke kota lain juga angkanya nggak besar, atau misalnya bermasalah dengan kualitas produk kita juga angkanya nggak besar. Tapi yang paling besar adalah 68% pelanggan pergi, tidak menggunakan produk kita lagi karena layanan yang buruk. Artinya apa, teman-teman? Artinya kalau kita misalnya memiliki strategi untuk memberikan layanan yang baik, strategi after sales service, strategi relationship, strategi retensi customer, dan seterusnya, maka minimal kita bisa menyelamatkan 68% pelanggan untuk terus berbisnis dengan kita. Nah, kira-kira seperti itu bunyi dari grafik ini. Silahkan dilihat di bisnis teman-teman masing-masing. Kalau misalnya berapa persen jumlah pelanggan yang berhasil Anda pertahankan untuk terus menggunakan produk, artinya sisanya, kalau misalnya kita pertahankan 30%, berarti ada 70% pelanggan yang tidak lagi menggunakan produk kita. Caranya adalah kita lihat pelanggan tahun misalnya 2019, kita punya pelanggan 1000, di tahun 2020 1000 pelanggan tadi tersisa 300, artinya 30%. 70%-nya tidak lagi menggunakan produk dan layanan kita. Nah, silakan dilihat di bisnis teman-teman masing-masing, apa kira-kira penyebabnya 70% atau 700 customer tadi tidak lagi menggunakan produk dan layanan kita. Nah, kalau dalam grafik tadi bahwa 68% karena layanan yang buruk. Maka teman-teman, pada video kali ini saya ingin sharing bagaimana kita mempertahankan, menyelamatkan minimal 68% pelanggan itu. Tapi sebelum itu saya akan cerita, ada satu contoh kasus nyata bahwa perusahaan ini kehilangan 83% pelanggannya hanya karena tidak melakukan interaksi dengan baik kepada para pelanggannya. Jadi di tahun 2018 dia memiliki pelanggan 1 juta, kurang lebih hampir 1 juta. Kemudian di tahun 2019 1 juta pelanggan ini tersisa 170.000, artinya 830.000 tidak lagi berbisnis dengan si perusahaan ini. Dia kehilangan tidak 68% pelanggan, tapi 83% pelanggan, besar sekali. Dan ini disebabkan salah satunya setelah kita lakukan analisa, ternyata memang tidak ada interaksi antara si perusahaan tadi dengan para customer. Tentu ini cerita sedih, tapi dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Artinya kita bisa menyelamatkan pelanggan dengan cara, kalau tadi disebabkan karena tidak ada interaksi, ya kalau nggak ada interaksi gimana customer mau menyampaikan keluhan, bagaimana customer mendapatkan perhatian, bagaimana kita tahu apa yang diinginkan oleh si pelanggan tadi, orang nggak ada interaksi. Maka wajar tadi kejadiannya dia kehilangan 83% pelanggannya. Tapi kalau dari grafik tadi, survei penelitian 68% pergi karena layanan yang buruk. Bila demikian, apa kira-kira yang kita bisa lakukan teman-teman sebagai pebisnis untuk mempertahankan pelanggan? Nah, kira-kira jawabannya yaitu kita melakukan interaksi dengan pelanggan. Tadi 83% pelanggan pergi karena memang tidak ada interaksi yang baik antara perusahaan dengan si pelanggan. Maka yang teman-teman harus lakukan untuk mempertahankan pelanggan yaitu interaksi. Tujuan interaksi apa? Ya, membangun relationship. Relationship yang baik tentu akan berimpact baik kepada loyalitas. Kemudian dengan interaksi kita bisa mendapatkan feedback dari pelanggan, apa yang mereka mau, kemudian apa yang mereka inginkan terhadap produk dan layanan kita. Dengan interaksi kita bisa bertanya
apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan. Interaksi juga sebagai sarana untuk kita memberikan perhatian kepada mereka. Interaksi berupa ucapan ulang tahun, interaksi berupa kita kunjungan pada pelanggan, interaksi berupa misalnya update knowledge, informasi berupa kegiatan event, interaksi berupa kegiatan event, dan seterusnya. Jadi tujuan interaksi ya teman-teman, tujuannya adalah untuk membangun relationship, tadi memberikan perhatian, caring, kemudian kita kesempatan untuk menanyakan apa yang pelanggan mau, pelanggan inginkan dan butuhkan, dan tentu saja interaksi ini merupakan wujud dari kegiatan after sales service. After sales service artinya kita tidak hanya jualan, setelah jualan selesai urusan. Padahal pasca pembelian itu potensi dari pelanggan itu besar sekali. Ya kalau sekarang baru menggunakan satu produk, ya bisa jadi mereka punya potensi untuk membeli produk kedua. Sekarang baru membeli setahun sekali, bisa jadi mereka punya potensi setahun beli 3 kali 4 kali, sehingga interaksi ini memungkinkan kita menemukan potensi pelanggan itu tadi. Jadi teman-teman, untuk tadi menyelamatkan pelanggan dari penelitian tadi 68% pelanggan pergi karena tidak adanya layanan yang baik, maka kita bisa melakukan interaksi minimal untuk mencegah 68% pelanggan itu. Dan sehingga untuk bisa melakukan interaksi dengan baik, apa yang teman-teman harus lakukan yaitu menyusun kontak manajemen. Kontak manajemen, kalau misalnya customer teman-teman itu jumlahnya ada 10.000, gimana caranya 10.000 itu akhirnya kita ada interaksi dengan 10.000 customer. Ada yang ditelepon, ada yang divisit, ada yang diundang di event, ada yang melalui sosial media, kemudian ada yang lewat WA, lewat SMS, dan seterusnya. Intinya jangan sampai 10.000 customer itu tidak ada interaksi antara kita dengan pelanggan. Bukankah tadi contoh di depan bahwa 68% pelanggan pergi karena tidak ada interaksi, atau kehilangan 83% pelanggan karena si company tadi tidak melakukan interaksi dengan pelanggannya. Selamat mencoba. Dan kontak manajemen seperti yang dulu pernah kita pelajari, ada 5 aspek, yaitu siapa customer yang akan kita kontak, apa isi kontaknya, siapa yang melakukan kontak, menggunakan channel apa, dan kapan waktunya. Nah, ini 5 aspek dalam kontak manajemen. Itu untuk video kali ini, semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya, sehingga kita bisa menghindari kehilangan pelanggan. Tadi 68% pelanggan karena layanan yang buruk, kita bisa memperbaiki layanan dengan cara melakukan interaksi. Nah, interaksi tadi tujuannya untuk relationship, untuk caring, untuk kita mendapatkan masukan dari pelanggan, dan ini kesempatan untuk kita melakukan after sales service, melakukan relationship, melakukan interaksi yang dilakukan. Supaya bisa melakukan interaksi dengan pelanggan, kita melakukan kontak manajemen. Nah, kontak manajemen tadi ada 5 aspek. Siapa pelanggan yang akan kita kontak, kemudian apa isi kontaknya, apakah untuk ucapan ulang tahun, apakah ucapan terima kasih, apakah untuk info program, dan seterusnya, itu isi kontak. Kemudian siapa yang melakukan kontak, menggunakan channel apa, bisa lewat telepon, SMS, visit, diundang di event, dan seterusnya, dan kapan waktunya. Ada yang sebulan 2 kali, ada yang sebulan sekali, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, dan seterusnya. Oke teman-teman, semoga ini menginspirasi untuk teman-teman semuanya, dan sukses untuk bisnis teman-teman semuanya. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.